Aksi nyata modul 3.3. Pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Perkenalkan, saya Denny Rohendi, guru di SMA Negeri 1 Taman Sari, hari ini sedang mengikuti CGP Rekognisi Angkatan 8. Semangat bertumbuh, mengubah defisit menjadi aset akan menjadikan guru lebih optimal menghadirkan keberpihakan kepada murid. Pertanyaan pemantik, bagaimana saya dapat menerapkan rancangan program yang telah saya buat ke dalam bentuk aksi nyata? Dan langkah-langkah apa yang bisa saya lakukan? Profil pelajar Pancasila yang dikembangkan dalam program ini adalah bergotong royong, kepemimpinan murid untuk terlibat dan berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama, dan berkontribusi dalam masyarakat yang lebih luas. Mandiri, menumbuhkan kepemimpinan murid, mendorong murid untuk mengambil kontrol dan bertanggung jawab pada proses pembelajarannya sendiri. Kreatif, kepemimpinan murid mendorong untuk menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan saya kembangkan, yaitu lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. Nah, prakarsa perubahannya adalah melatih keterampilan digital siswa dalam belajar melalui program Canvaloper Siswa Juara atau CLSJ. Bagaimana perumusan strategi pelaksanaan program? Tentunya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA melalui Bagja. Buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Di tahap B, buat pertanyaan utama, define. Pertanyaan yang saya ajukan adalah bagaimana mewujudkan keterampilan digital murid yang merupakan keterampilan yang sangat diperlukan untuk pencapaian tujuan akademik dan non-akademik. Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban tersebut adalah diskusi dengan kepala sekolah dan pembina ekskul multimedia club, wawancara guru mata pelajaran untuk memetakan frekuensi penggunaan TIK dalam pembelajaran, merekap dan menginterpretasi data rata nilai murid pada mata pelajaran informatika. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid diantaranya melakukan dialog dengan perwakilan murid untuk menguatkan ide awal program. Pada tahap ini, memberikan saluran kepada murid melalui media yang mereka sukai dan biasa digunakan dan umpan balik dari murid terkait dengan program ini. Aset apa saja yang bisa diberdayakan pada tahap ini? Murid-murid, guru, kepala sekolah, akses internet, laptop atau Chromebook, serta gawai atau proyektor. Dan waktu yang diperlukannya adalah 3 hari, penanggung jawabnya adalah guru atau CGP sendiri. Pada tahap A, ambil pelajaran, discover. Pertanyaan yang muncul adalah, aktivitas apa saja yang dapat meningkatkan keterampilan digital murid? Aktivitas apa saja yang dapat meningkatkan teamwork antar murid? Apakah kreativitas digital sangat diperlukan oleh murid-murid untuk membantu pencapaian tujuan akademik dan non-akademik? Serta manakah kegiatan sekolah yang telah menumbuhkan keterampilan digital murid? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban adalah optimalisasi penggunaan Chromebook, mendesain karya hasil belajar oleh murid, berkolaborasi secara digital menggunakan akun Belajar ID, Google Workspace for Education, untuk menyelesaikan misi pembelajaran, wawancara guru mata pelajaran atau wali kelas mengenai urgensi kreativitas digital bagi murid yang mendukung pencapaian tujuan akademik dan non-akademik, pembentukan komunitas Canvaloper Siswa Juara atau CLSJ, rencana untuk melibatkan suara pilihan kepemimpinan murid, melibatkan murid dalam perencanaan pembelajaran, melatih murid menggunakan Chromebook, akun Belajar ID, dan Canva dalam menghasilkan karya belajar, memberikan murid kesempatan untuk memilih kelompok dan berkolaborasi, memberikan ruang ekspresi kepada murid untuk mendesain konten digital sesuai gaya belajarnya, meminta murid mengupload karya kreativitas yang dihasilkan pada media sosial yang dimiliki. Aset atau sumber daya yang bisa diberdayakan, murid-murid, guru, kepala sekolah, akses internet, laptop, Chromebook, gawai, proyektor, akun Belajar ID, dan aplikasi Canva. Waktu pengerjaannya 3 hari, penanggung jawabnya adalah CGP sendiri. Pada tahapan selanjutnya, tahapan gali mimpi. Pertanyaannya, apa produk dari komunitas Canva Loper Siswa Juara? Bagaimana program komunitas Canva Loper Siswa Juara dapat berjalan? Dampak positif yang akan didapatkan jika program CLSJ ini terwujud dan berjalan baik.
Tindakan yang perlu dilakukan untuk mendapatkan jawaban adalah murid belajar menyajikan luaran hasil belajar melalui media yang beragam menggunakan Canva for Education. Murid berkolaborasi dengan sesama murid dan difasilitasi oleh guru. Keterampilan digital murid berkembang meliputi keterampilan menemukan, mengevaluasi, menggunakan, berbagi, dan membuat konten atau informasi pembelajaran. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemimpinan murid. Murid terampil mendesain ragam media hasil belajar dengan Canva for Education. Murid mendapatkan ruang ekspresi, mengembangkan ide dalam kolaborasi, mendesain produk bersama murid lain. Hasil program yang dijalankan dipublikasi ke dalam berbagai media sosial yang dimiliki murid. Keberhasilan proyek kolaborasi bisa menjadi semangat jangka panjang bagi murid. Aset yang dikembangkan, murid-murid, guru, kepala sekolah, akses internet, laptop, Chromebook, gawai, proyektor, akun belajar ID, dan aplikasi Canva. Waktu yang diperlukan adalah 3 hari, penanggung jawabnya guru CGP sendiri. Tahapan selanjutnya adalah tahapan J, jabarkan rencana atau desain. Pertanyaannya adalah, apa langkah pertama yang dapat dilakukan, bagaimana menjalankan program ini secara berkelanjutan, dan bagaimana mengukur kemajuan program ini. Tindakan yang diperlukan adalah, langkah pertama adalah merumuskan teknis program yang akan dikembangkan. Canva Loper Siswa Juara atau CLSJ dapat dilaksanakan secara berkolaborasi dalam membuat karya desain hasil belajar. Indikator perkembangan program melalui checklist mingguan. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemimpinan murid. Penyusunan program yang melibatkan murid. Murid berkolaborasi dengan teman-temannya dalam membuat karya. Diberikan kesempatan kepada murid untuk menyajikan hasil karyanya. Asetnya adalah murid-murid, guru, kepala sekolah, akses internet, laptop, Chromebook, gawai, proyektor, akun belajar ID, dan aplikasi Canva. Waktu yang diperlukan adalah 3 hari dan penanggung jawabnya adalah CGP sendiri. Dan tahap terakhir dari Bagja adalah A, atur eksekusi, deliver. Pertanyaannya adalah, siapa saja yang terlibat dalam program ini? Siapa saja yang bertanggung jawab memonitor program secara berkala? Kapan pelaksanaan evaluasi program? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban adalah, yang terlihat dalam program ini adalah guru dan murid, anggota Canva Loper Siswa Juara. Penanggung jawab program ini adalah Wakasek Kurikulum, guru, dan murid. Evaluasi kegiatan dilaksanakan paling telat 1 minggu dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemimpinan murid. Murid menentukan tema dan produk yang akan dikembangkan dalam komunitas. Murid diberi kebebasan dalam berkreasi. Murid diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat dalam evaluasi program. Aset atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah murid-murid, guru, kepala sekolah, akses internet, laptop atau Chromebook, gawai, proyektor, akun belajar ID, dan aplikasi Canva. Waktunya 3 hari, kemudian penanggung jawabnya adalah guru atau CGP sendiri. Aksi nyata program ini selanjutnya diberi nama Canva Loper Siswa Juara atau disingkat dengan CLSJ, Komunitas Keterampilan Digital. Dan ini adalah logo CLSJ yang dikembangkan oleh para siswa. Canva Lover Siswa Juara adalah ruang belajar digital bagi siswa yang menarik, inspiratif, dan menyenangkan. Canva Lover Siswa Juara atau CLSJ dilaksanakan dengan memanfaatkan aset sekolah berupa sumber daya manusia atau SDM, yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru, dan siswa yang mendukung program transformasi digital siswa dalam pembelajaran. Aset modal berupa ruang kelas, laboratorium TIK, proyektor, laptop, Chromebook, akun belajar.id, komunitas belajar guru, dan tentunya jaringan internet. Canva Lover Siswa Juara atau CLSJ bertujuan untuk meningkatkan keterampilan digital siswa, menumbuhkan kreativitas dan bernalar kritis, serta menumbuhkan semangat kolaborasi dalam pembelajaran. Program ini akan dilaksanakan setiap 2 pekan sekali di hari Jumat, mulai bulan November 2023 menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah. Definisi keterampilan digital. Keterampilan digital adalah kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, berbagi, dan membuat konten menggunakan perangkat digital seperti komputer dan handphone. Canva Lover Siswa Juara atau CLSJ, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. Keterampilan digital adalah hal utama yang dikembangkan dalam CLSJ.
Lingkungan belajar ini akan memungkinkan murid untuk memiliki determinasi diri yang kuat dalam proses pembelajaran, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Dalam lingkungan ini, murid akan belajar tentang nilai-nilai ketekunan serta kerja keras. Murid akan belajar untuk mampu melihat sejauh mana kemajuan proses belajarnya. Murid mampu mengerjakan tugas sekolahnya secara mandiri, memiliki pemahaman yang benar dan cakap, sehingga berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keluaran dari program ini diharapkan murid memiliki keterampilan digital meliputi keterampilan menemukan, mengevaluasi, menggunakan, berbagi, dan membuat konten menggunakan perangkat digital seperti komputer dan handphone, serta membagikannya melalui platform media sosial. Nah, saya akan merefleksikan dengan menggunakan alur 4P. Yang pertama adalah peristiwa. Latar belakang. Sekolah memiliki aset yang baik untuk pengembangan keterampilan digital murid, meliputi sarana laboratorium TIK, akses internet, akun belajar.id, Chromebook, gawai, juga aset sumber daya manusia, kepala sekolah, PTK, dan murid. Namun, belum ada program yang mensinergikan aset digital ini secara optimal, sehingga program digital di sekolah masih cenderung berjalan masing-masing. Program CLSJ ini merupakan program kokurikuler untuk meningkatkan keterampilan digital siswa dan mensinergikan program digital di sekolah. Program CLSJ ini juga sebagai langkah peningkatan kreativitas dan bernalar kritis murid dalam pembentukan budaya positif kesiapan belajar murid. Program ini juga dipilih dengan melihat student agency, voice choice ownership yang ada, serta adanya pemanfaatan aset yang ada di SMA Negeri 1 Taman Sari. Tujuan lain dari program ini juga sebagai penguatan karakter murid dalam pengambilan keputusan dan kemandirian dalam belajar. Pelaksanaan kegiatan. Pada hari Senin 16 Oktober 2023, saya melakukan dialog dengan Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Rahmat Muhammad MPD, untuk menyampaikan rencana program Kanvaloper Siswa Juara untuk selanjutnya diberikan umpan balik sebagai acuan dalam pelaksanaan bersama murid di kelas. Poin wawancara yang diketengahkan adalah pengenalan program CLSJ, rencana aksi komunitas, arahan Kepala Sekolah terhadap komunitas, dan terakhir adalah dukungan aksi komunitas CLSJ. Alhamdulillah, rencana program disambut dengan baik dan diberikan penguatan bahwa titik berat kegiatan ini untuk meningkatkan motivasi belajar murid dan keterampilan digital murid dengan mengoptimalkan aset yang ada. Ini adalah bukti dialog saya dengan Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Rahmat Muhammad MPD. Pelaksanaan kegiatan juga pada hari Senin, saya juga melakukan dialog dengan pembina Ekskul Multimedia Club, guru informatika, dan salah seorang guru mata pelajaran untuk mengkonfirmasi beberapa hal terkait keterampilan digital siswa dan komunitas digital di sekolah. Ini adalah dokumentasi pelaksanaan kegiatan wawancara dengan pembina Ekskul Multimedia Club, Bapak Khairuddin SPD. Intinya adalah beliau mendukung CLSJ sebagai komunitas yang akan mengembangkan keterampilan digital murid di sekolah. Dan beliau juga mendukung sinergi CLSJ dengan Ekskul Multimedia Club menjadi sebuah divisi desain. Selain itu, saya juga berdialog dengan guru informatika, Ibu Gina Rahayu SPD. Ini adalah bukti dokumentasinya, dan beliau juga mendukung hadirnya CLSJ sebagai media mengembangkan keterampilan digital murid. Kemudian saya juga berdialog dengan salah seorang guru mata pelajaran sejarah, Ibu Iin Iriance, dan beliau menyatakan TIK diperlukan untuk mewujudkan kreativitas digital murid dalam pembelajaran. Beliau mendukung CLSJ sebagai media mengembangkan kreativitas digital murid. Saya juga mendengar dialog dengan siswa kelas 11-1, Sri Mulyani dan Aditya Nugraha. Siswa menyambut baik terwujudnya komunitas digital di sekolah, yaitu CLSJ. Siswa menyumbangkan berbagai ide untuk pengembangan kegiatan di CLSJ dan akan dibentuk kepengurusan komunitas CLSJ dengan Aditya sebagai ketua dan Sri Mulyani sebagai sekretaris. Siswa semangat belajar digital di CLSJ dan akan mengajak rekan siswa lain untuk bergabung. Pelaksanaan kegiatan yang lain, program Kanvaloper Siswa Juara ini dilaksanakan sebagai kegiatan kokurikuler yang dapat membantu murid untuk mendapatkan pengalaman belajar yang kreatif, bernalar kritis, dan menyenangkan untuk meningkatkan keterampilan digital murid dalam berkarya dan berbagi produk digital. Setiap tugas yang diberikan menyesuaikan dengan kompetensi dalam perangkat pembelajaran. Nah, pada kesempatan ini, guru mengajak siswa untuk membuat produk digital berupa poster, infografis, postingan Instagram, ataupun video pembelajaran sesuai dengan tema yang dipilih.
Siswa dibagi menjadi 6 kelompok dengan fasilitas setiap kelompok yaitu Chromebook, akun belajar.id, dan gawai. Setiap kelompok memilih satu tema dari 10 tema yang tersedia secara bebas, kemudian mendesain mengikuti rambu-rambu desain yang telah ditentukan. Pembelajaran berdiferensiasi terlihat ketika murid diberi keleluasaan untuk berbagi tugas sesuai minat dan bakatnya. Murid berkolaborasi, mendesain karya di Canva, dan terdapat pembagian tugas yang jelas, pendesain, pencari referensi materi, dan presenter saat berbagi. Ini adalah ide-ide tema yang akan dipilih oleh siswa saat mendesain, dan ini juga ada kerangka desain produk dari mulai pengertian, jenis-jenis, hingga kesimpulan. Tahapan aktivitas kelompok yang akan dilakukan murid adalah sebagai berikut. Dan ini adalah bukti pelaksanaan kegiatan desain produk pembelajaran. Siswa mendesain karya digital dengan berkolaborasi menggunakan Chromebook, Gawai, dan Canva for Education. Sementara guru memfasilitasi proses desain produk digital. Dan ini adalah suasana ruang pembelajaran di laboratorium TIK pada saat kegiatan berlangsung. Sementara ini adalah hasil desain karya-karya siswa sesuai kelompok dari mulai kelompok 1 hingga kelompok 6. Kemudian dihasilkan produk-produk tersebut dan selanjutnya diposting di media sosial Instagram kelas. Di sini tersedia tautan menuju Instagram. Kemudian perasaan saya sangat senang tentunya pada program yang telah dibuat dengan kerangka bagja dan pengelolaan aset serta pemberdayaan murid berdasarkan student agency. Akhirnya saya merasakan senang, bahagia, dan bersyukur. Hal ini ternyata ada dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, siswa, dan warga sekolah. Kegiatan ini juga terasakan student agency siswa mulai berkembang. Motivasi belajar murid berubah setelah berhasil membuat produk digital yang terlihat dari antusiasme setiap kegiatan CLSJ dilaksanakan di kelas. Dampak lain adalah keterampilan digital murid semakin bertumbuh karena murid mengikuti seluruh tahapan mulai dari keterampilan, menemukan, mengevaluasi, menggunakan, berbagi, dan membuat konten menggunakan perangkat digital seperti komputer, handphone, dan aplikasi Canva for Education. Dampak jangka panjang, munculnya motivasi murid ini menjadi energi kebaikan agar siswa semakin bersemangat mengikuti mata pelajaran, tidak hanya pelajaran informatika, namun seluruh mata pelajaran dengan pendekatan media pembelajaran digital yang dilakukan para guru tentunya. Kemudian pembelajaran yang saya peroleh adalah pembelajaran yang saya dapat dari pelaksanaan aksi nyata ini, yaitu saya dapat menyusun dan mengelola program yang berdampak positif pada murid dengan prakarsa perubahan dengan tahapan bagja. Pembelajaran yang berarti bagi saya untuk bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan pihak warga sekolah lainnya. Terlihat adanya pembelajaran bisa memberikan kepercayaan kepada murid dalam mengelola dan melaksanakan sebuah kegiatan. Selanjutnya, dalam mengelola kelas, sejatinya guru harus mempunyai kreativitas dan mampu menggali potensi kelas. Terapkan budaya positif dengan membuat kesepakatan kelas untuk pembelajaran yang kondusif. Pembelajaran berdiferensiasi harus dikembangkan lagi untuk dapat mengenali murid dengan segala potensi dan karakteristiknya. Penerapan ke depan atau future, tujuan utama dari adanya program Canva Loper Siswa Juara adalah untuk meningkatkan motivasi belajar dan keterampilan digital murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Murid mampu bergotong royong untuk terlibat dan berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama, dan berkontribusi dalam masyarakat yang lebih luas. Mandiri mendorong murid untuk mengambil kontrol dan bertanggung jawab pada proses pembelajarannya sendiri. Kreatif mendorong untuk menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Nah, rencana kegiatan ke depan yang akan diterapkan adalah Canva Lover Siswa Juara akan bersinergi dengan Ekskul Multimedia Club sebagai divisi kreativitas siswa. CLSJ diharapkan dapat tersosialisasikan kepada seluruh siswa sehingga semakin banyak siswa yang mendapatkan manfaat dari komunitas ini. Kegiatan ini akan berjalan berkelanjutan dengan menerapkan monitoring dan evaluasi sebagai umpan balik untuk mendapatkan informasi dan perbaikan program selanjutnya. Ini adalah bukti-bukti video dokumentasi aksi nyata pada alur Bagja B. Buat pertanyaan, silakan diklik TikTok-nya. Alur Bagja A, ambil pelajaran, silakan diklik YouTube-nya. Terima kasih, semoga memberikan inspirasi untuk pendidikan Indonesia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.